Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat, bahagia, semangat, dan selalu bersyukur ya. Di video kali ini, aku akan berbagi resep olahan singkong. Jadi, seperti yang ada di judul, singkong disulap jadi makanan sultan ya. Kali ini singkongnya mau diolah jadi bolu. Ini dia salah satu bahan utamanya, yaitu singkong. Singkong yang suka dianggap remeh, yang suka dikecilin gitu ya, dianggap makanan murah, ternyata bisa dibikin makanan yang enak. Sebelum lanjut ke video selanjutnya, jangan lupa dukung channel Ibunya Saifah dengan cara tonton videonya, komenin, kasih like, dan subscribe. Sebelum kita ke bahan-bahan, pertama-tama kita siapkan dulu kukusan. Saya pakai kelakat kayak gini. Kalau misalnya yang nggak punya kelakat bisa pakai kukusan biasa ya, dandang, panci biasa itu. Kalau orang Jawa bilangnya soblok, nah pakai soblok juga bisa, cuma caranya harus tutupnya dikasih alas. Tutupnya dikasih alas pakai kain, serbet, lap bersih kayak gitu. Biar uap air yang ada di tutup nggak netesin ke adonan. Soalnya kalau air yang ditutup netes ke adonan itu bisa bikin bolunya jadi bergelombang kayak gitu, jadi nggak rata. Kan suka banyak yang nanya tuh, kenapa bolu saya kok bergelombang kayak gini gitu. Itu biasanya dari tetesan uap air kayak gitu. Nah, ini kalau pakai kelakat kayak gini kelebihannya, ini airnya kan nggak netes ke tengah-tengah, dia mengalir ke samping. Jadinya adonannya lebih aman, nggak kena tetesan air. Kemudian kita siapin loyang. Ini saya pakai loyang ukuran 20 x 20. Bisa pakai loyang bulat ukuran 22 juga boleh. Kemudian kita siapin nih 2 mangkok. Ini nanti buat bikin lapisan warna. Jadi buat mewarnai adonan. Yang satu dikasih warna hijau, yang satu nanti dikasih warna kuning. Tuh disiapin wadah kayak gitu. Nah, kemudian untuk bahan-bahannya, di sini ada 4 butir telur. Kemudian ini tadi singkong yang udah diparut itu diperes, dibuang airnya, jangan sampai kering banget. Ini 360 gram. Kemudian ini ada terigu 180 gram. Kemudian ini gula pasir 180 gram. Gula pasir bisa menyesuaikan selera manis masing-masing ya. Sebenarnya kalau di resep itu 200, cuma saya nggak begitu suka yang manis banget, jadi saya pakai 180 gram. Kemudian ini minyak goreng. Ini 200 ml. Bisa dicampur margarin cair bisa, cuma kalau saya lebih suka kayak gini terus pakai garam karena saya nggak suka aroma margarin ya. Kemudian ini ada santan kara 65 ml. Kemudian ini ada vanili bubuk 1 saset. Kemudian SP dipakai setengah sendok teh aja. Kemudian sejumput baking powder. Kemudian ini ada garam, sejumput garam ya, karena saya pakai minyak jadinya dikasih garam biar ada gurih-gurihnya. Kalau pakai margarin nggak perlu dikasih garam ya. Kemudian pewarna kuning dan pewarna hijau, ini buat bikin lapis, nanti jadi kuenya berlapis hijau sama kuning gitu ya. Sebelum mulai bikin adonan, jangan lupa kukusan, kelakat nih atau dandang atau sobloknya dipanasin dulu. Dalamnya udah diisi air ya, kayak gitu ya, udah siap ngukus. Jadi dipanasin dulu, nyalain kompornya. Nah, sambil nunggu itunya panas, kita bikin adonannya. Pertama-tama kita masukkan gula, vanili, kemudian SP, kemudian telur. Dikocok sampai mengembang ya, sampai kaku berjejak.
berjejak ya. Adonan udah kaku kental kayak gitu ya. Tandanya adonan telur sama gula udah kaku itu kayak gini nih. Jadi kalau diangkat kayak gini dia nggak jatuh. Jambul petruk namanya. Jadi kalau diangkat kayak gini adonannya udah nggak jatuh. Tuh kayak gitu ya. Tuh. Jadi adonannya udah kaku kental gitu. Sekarang kita masukkan singkong. Singkong parut. Kita mixer lagi. Setelah singkong, kemudian terigu, garam, dan baking powder. Sekarang di mic-nya pakai speed paling rendah ya. Asal nyampur aja. Jangan pakai speed tinggi, nanti adonannya turun lagi, bolunya jadi bantat. Setelah tercampur kayak gini, ini sebentar aja ya nge-mix-nya. Jangan sampai over mix, nanti turun lagi adonannya, bolunya jadi bantat. Kemudian masukin ini santan. Kocok sebentar lagi. Dah. Sekarang tinggal diaduk pakai spatula kayak gini, centong. Nah, sekarang tinggal dimasukin minyak goreng. Kemudian aduk sampai tercampur rata. Pakai kayak gini aja ya, pakai centong atau spatula. Jangan di mixer lagi kalau minyaknya udah masuk. Nanti adonannya jadi turun. Setelah tercampur rata, minyaknya harus benar-benar tercampur rata ya. Jangan sampai masih minyak gitu. Ntar bikin bolunya amblas. Setelah jadi adonan kayak gini, kita bagi dua. Kita beri warna ya. Kita masukkan ke dalam 2 wadah. Setelah adonan dibagi 2, kita beri pewarna hijau dan kuning ya. Setelah adonan kayak gini, kita tuang dulu adonan kuning ya. Adonan kuning nanti kita kukus dulu sebentar, baru ditumpangin adonan yang warna hijau. Sekarang adonan kuning kita masukin ke loyang dulu. Nah, biar rata dan nggak ada gelembung-gelembung angin, kita ketokin kayak gini. Nah, sekarang kita kukus. Sekarang tuh kukusannya udah panas. Sekarang kita kukus. Kita kukus sekitar 10-12 menit. Nanti baru ditimpa dengan adonan yang warna hijau. Sekarang warna hijaunya kita aduk. Ya, warna hijaunya udah jadi. Nanti tinggal kita masukin setelah yang kuning dikukus sekitar 10 menit ya. Setelah sekitar 10 menit, kita masukkan adonan warna hijau ya.
Adonan kuning nih udah padat, kita tuang adonan warna hijau. Resep ini harusnya untuk loyang ukuran 18 sebenarnya, 18 kali 18. Cuma saya nggak punyanya loyang paling kecil ukuran 20. Jadi pakai ukuran 20. Kita tutup, kita kukus kurang lebih 25 menit. Ini udah 25 menit. Sekarang waktunya kita angkat. Itu dia. Ini dia bolu lapis singkongnya udah jadi. Ini kalau mau tahu teksturnya seperti apa, nih. Ini tuh lembut banget. Terus kalau dimakan itu basah, nggak seret sama sekali, lembut. Ini sebenarnya lebih enak lagi kalau dimakannya itu pakai diolesin krim kemudian ditaburin keju. Itu akan lebih enak lagi. Cuma kebetulan saya stok krimnya beku di kulkas. Jadi udah dimakan begini aja. Begini juga udah enak banget. Tuh. Tada. Ini nanti kalau udah agak dingin kita potong. Oh iya, tadi ada yang kelupaan. Jadi saat nyiapin loyang ini, pertama diolesin margarin dulu tipis-tipis, kemudian ditempel dengan kertas roti. Nah, habis ditempel kertas roti kemudian diolesin lagi margarin tipis lagi. Kalau sampingnya nggak usah, sampingnya nanti pas udah mateng bisa disesek pakai, itu kan nempel ya, tapi disesek pakai pisau kayak tadi itu. Sekarang kita potong dulu ya. Ini dia bolu lapis singkongnya yang udah dipotong. Tuh, ini lembut banget. Selamat mempraktekin di rumah ya. Kalau punya singkong, dibikin bolu lapis singkong. Bahan makanan biasa, jadi makanan istimewa. Selamat mencoba. Terima kasih untuk semua yang udah nonton video dari channel Ibunya Saifah. Jangan lupa dukung terus dengan cara tonton videonya, kasih like, kasih komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.